mall, belajar dulu dan boleh nggak? Dan fungsi ada perang. Logikanya gitu ya. Itu berarti kan Desember tahun 1974. Ternyata Desember 1975 pecah Timur Timur. Dan saya waktu itu baru begitu lulus, saya latihan kecabangan, dasar, latihan para, latihan komando. Akhirnya bulan Maret 76 saya tiba di tim. Kemudian masuk ke sana, saya lihat reuni sekian angkatan, kita kumpul semua ya di tim. Berarti perannya besar itu. Belum tahu ramalan jenderal itu tidak bisa. Makanya udah. Tapi yang sebenarnya yang bergulir ini kan karena alutsista ini dianggap katanya ada korupsi, ada mafia, ada macam-macam, ada Mr. M, Mr. begini ya, kita yang keluar kemana-mana ini boleh. Ya, jadi begini, itu terjadi di mana-mana. Ya, dan itu yang kita mau tertibkan sekarang. Itu yang mau saya tertibkan sekarang. Ya. Saya dapat perintah dari Presiden, mandat, perintah, itu saya sedang menata. Gitu. Jadi kita minimalkanlah kemungkinan yang tidak benar. Tapi masuk akal, maksudnya gini Pak, kan nggak nutup mata, maksudnya dalam pemerintahan pasti ada korupsinya, ada ini, ada mafianya. Harusnya memang ada dong Pak sebenarnya hal seperti itu yang Bapak tahu juga. Ya pasti ada lah, pasti ada. Yang kita mau tertibkan, kita mau minimalkan. Caranya bagaimana? Ya kita susun suatu sistem. Ya sistemnya apa? Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan, saya negosiasi langsung dengan produsen. Sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa sih? Ya kan, harga kalau kita mau beli alat ini harganya sebenarnya berapa? Ya kan? Itu satu. Nah, untuk menjaga bahwa salah satu di sana sistem dia ada beberapa wakil presiden. Salah satu wakil presiden yang dia pilih lawannya adalah jenderal dari Komintang. Si jenderal itu datang ke Washington. Anda kenapa milih saya? Saya kan pernah membunuh anak buahmu. Ribuan saya pernah bunuh. Washington bilang, jangan kita bicara masa lalu. Stop. Kita bangun Tiongkok yang baru. We look to the future. Nah itulah kebesaran jiwa seperti itu. Akhirnya Tiongkok sekarang kayak apa? Luar biasa. Boleh nggak? Ya, bangkit kayak apa? Jadi kita selalu harus punya wisdom, kearifan, dan komitmen seperti itu. Ini 3 cerita itu saya pikir, saya juga begitu, saya tidak mau. Kedua, ya intinya itu. Saya yakin Pak Jokowi bekerja untuk Merah Putih. Oh, itu yang saya bilang ke beliau. Saya bilang, Pak, 2 kali kan dia menang lawan saya bilang, Pak, saya yakin di dalam hatimu, dalam hati Bapak Merah Putih, Pancasila. Menurut Bapak sekarang gimana Pak Jokowi? Makanya karena itu saya bilang, saya yakin Bapak Merah Putih, Bapak Pancasila, karena itu saya mendukung Bapak. Iya kan? Iya kan? Benar nggak? Tapi karena we both love the Republic of Indonesia. Iya. Tapi justru kata-kata Bapak ini maksudnya yang bikin saya salut sama Bapak ya. I salute you for 2 things. Of course for the fight, of course ya, pada saat kepresidenan. Oh iya dong. Dan kita berjuang. Tapi yang saya salut kompetisi. Tapi yang saya lebih salut lagi ketika tadi Bapak bilang, ya udah kalau kalah tapi tujuan untuk Indonesia, ya oke kita perang bareng. Jadi perang bareng itu. Iya dong. It needs a courage to do that. It needs ego yang diturunkan, courage mental. Nah gini ya, Pak Jadi, kalau memang kita cinta tanah air, iya kan nggak jadi masalah. Iya. Sekarang yang bikin Indonesia hebat kan apa, harus pangkat tinggi? Enggak. Siapa yang angkat keharuman nama bangsa Indonesia? Banyak. Yang kita merdeka juga emang karena hanya orang-orang pangkat tinggi. Orang-orang kecil, orang nggak punya nama, nggak punya pangkat,
nggak bisa. Saya itu percaya itu. Jadi apa? Karena juga saya dulu di TNI, ya, di tentara waktu muda. Saya terus saya cerita. Gue mau cerita nih. Gue keren. Gue cerita nih ya. Waktu saya dari taruna aja, kalau kita latihan, benar nggak, kita latihan. Ini tahun 70-an, Indonesia masih cukup miskin, Jawa Tengah. Kita latihan di daerah-daerah Jawa Tengah itu kita kita lelah, kita capek, kita haus, kita masuk, kita lihat rakyat itu, Pak Dedi ya, Mas Dedi, luar biasa. Kita masuk kampung, dia udah siapkan cangkir teh, dia siapkan untuk kita minum. Kita minum, haus. Tapi sadar nggak kita waktu itu, untuk dia bikin secangkir teh, perjuangannya seperti apa? Dia harus cari kayu, Pak Dedi. Oh iya benar. Berapa kilo dia harus jalan naik hutan cari kayu, ya kan? Dia datang dengan berat, kayu itu dia bawa. Dia harus ambil air, nggak ada keran, bersih. Nggak ada keran, dia rumah lantainya tanah, gede, nggak ada haruman nama bangsa Indonesia. Banyak. Yang kita merdeka juga emang karena hanya orang-orang pangkat tinggi, orang-orang kecil, orang nggak punya nama, nggak punya pangkat, nggak bisa. Saya itu percaya itu. Jadi karena juga saya dulu di TNI, ya, di tentara waktu muda. Saya terus saya cerita. Gue mau cerita nih. Gue keren. Gue cerita nih ya. Waktu saya dari taruna aja, kalau kita latihan, benar nggak, kita latihan. Ini tahun 70-an, Indonesia masih cukup miskin, Jawa Tengah ya. Kita latihan di daerah-daerah Jawa Tengah itu kita kita lelah, kita capek, kita haus, kita masuk, kita lihat rakyat itu, Pak Dedi, luar biasa. Kita masuk kampung, dia udah siapkan cangkir teh, dia siapkan untuk kita minum. Kita minum, haus. Tapi sadar nggak kita waktu itu, untuk dia bikin secangkir teh, perjuangannya seperti apa? Dia harus cari kayu, Pak Dedi. Oh iya benar. Berapa kilo dia harus jalan naik hutan cari kayu, ya kan? Dia datang dengan berat, kayu itu dia bawa. Dia harus ambil air, nggak ada keran bersih. Nggak ada keran, dia rumah lantainya tanah, gede, nggak ada keran, dan dia harus jalan berapa kilo, turun ke lembah ambil air, baru dia masak, baru dia siapkan untuk kita. Bagaimana coba? Dan itulah rakyat kita. Artinya, kalau rakyat yang begitu susah hidupnya, mereka kayaknya mencintai tanah airnya sehingga tentaranya dia mau dukung dengan jerih payah dia. Masa kita yang sudah dikasih pangkat, dikasih kehormatan, dikasih apa, malah ribut gue itu aja. Wah, saya bangga saya jadi Menteri Pertahanan, enggak? Iya, bangga enggak? Iya kan? Ya pasti, iya benar. Keren. Ya Pak Prabowo, Pak, ini saya terima kasih udah datang di sini, luar biasa. It's an honor for me for you to come, because saya tahu Bapak sama ini tidak pernah mau ngomong di mana-mana, diam terus. Kenapa Pak? Kok diam terus gitu Pak? Jadi memang saya kan diangkat jadi Menteri Pertahanan, ya. Betul. Jadi pertahanan itu, Mas, jadi adalah hal yang menyangkut keselamatan negara, ya, keselamatan bangsa, pertahanan. Jadi unsur pertahanan itu sebetulnya rahasia. Oke, sangat rahasia. Jadi suatu negara pasti ada
yang tidak suka dengan negara itu. Oke. Ini intern apa eksternal, Pak? Eksternal. Eksternal. Iya. Lah iya lah. Oke. Benar nggak? Ini adalah sifat manusia, ya kan? Bahwa manusia itu selalu akan merebut sumber daya, Ya. merebut kekayaan untuk survive, untuk hidup. Untuk survive. Iya kan? Nah, bangsa-bangsa, suku-suku, kelompok-kelompok, dan akhirnya juga bangsa-bangsa itu ya pasti Mau merebut. Ini saya sangat setuju karena saya tuh gini, Pak. Saya tuh takut kalau aliens datang, Pak. Aliens, Kalau datang, Pak. kalau datang Nggak ya, mungkin kami intis, Pak. Makanan. Iya, makanan manusia itu kan, kita nih memang itulah sifat manusia. Saya Itu setuju. kan sifat manusia. Iya, iya, iya. Nah, jadi disitulah yang masalah pertahanan ini masalah yang sangat sensitif. Jadi saya tuh sebetulnya enggan bicara, tapi kita kan hidup di alam demokrasi. Rakyat ingin tahu kondisinya, ingin tahu masa depannya, ingin tahu keselamatannya, kan begitu. Rakyat punya hak untuk tahu, betul. Nah, dilema di satu pihak kita harus rahasia, di lain pihak rakyat ingin tahu. Nah, ini rawan karena ada kelompok-kelompok kadang-kadang yang ambisi pribadi, ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang dia tega untuk mengorbankan kepentingan bangsa, rakyat, kepentingan besar, tega. Bahkan ada rakyat kita atau sebagian ya oknum yang mau menjual bangsanya kepada bangsa asing. Ini sejarah kita loh, Pak Deddy. Jadi kita kadang-kadang itulah dilema. Nah, dalam kondisi ini masalah pertahanan itu jadi sesuatu yang katakanlah berapa hari ini ya, berapa minggu ini kayaknya heboh, ya kan? Benar nggak? Heboh. Saya ikutin. Iya kan? Heboh. Oke. Nah, masalahnya kan ada yang mengatakan, Prabowo ingin bikin anggaran 1.700 triliun. Ini apa? Saya potong boleh, Pak? Boleh potong. 1.700 triliun itu kecil, Pak. Justru itu kan Buat saya lah ya. begini. Jadi dibikin heboh ini 1.700 triliun. Itu pun belum disetujui, masih digodok, masih benar nggak? Iya. Ya kan ini kan bernegara itu tidak gampang kan. Bernegara itu ada prosesnya, ada prosedurnya, ada sistemnya, ya kan? Ada tata cara, tata kelola. Jadi kita teknis, pihak yang teknis, menteri itu, menteri, saya di bidang pertahanan, saya diwajibkan menyusun rencana pertahanan. Nah, anggarannya berapa saya ajukan, benar nggak? Betul. Presiden Setuju apa enggak? setuju atau enggak? Tapi presiden pasti minta saran bagaimana Menteri Keuangan. Ya. Bagaimana? Ya, saya ngerti maksudnya nggak bisa dari Pak Prabowo sendiri tiba-tiba langsung keluar duit ini. Nggak ada itu. Bagaimana Menteri Bappenas? Perencanaan nasional bagaimana? Kan begitu. Ya. Nanti ditanya lagi menteri-menteri lain, kan begitu. Ya, masalahnya gini, Pak, kalau Ya, 1.700 triliun. itu belum disetujui. Belum disetujui. Masih ya. Nah, kalau 1.700 triliun itu, Pak, buat Indonesia itu kan 25 tahun rencananya, Pak. Rencananya 25 tahun. Amerika itu bukannya 10.000 triliun setahun. Wah, mereka 600 miliar dolar setahun. Artinya, Pak, Setahun. Iya. Berapa itu? 600 miliar dolar. kita 10.000 triliun, Pak. Artinya kalau Setahun. Artinya kalau kita perang sama mereka nggak akan menang. Tapi begini, Pak. Begini. Iya. Coba gimana? Ya, begini ya. Kalau kita kan tidak niat untuk invasi siapapun. Bangsa Indonesia tidak ada niat untuk invasi luar. Itu yang saya tegaskan di mana-mana, dan itu sebetulnya yang disukai oleh tetangga-tetangga kita. Ya. Indonesia, tradisi kita dan doktrin kita, wawasan pertahanan kita adalah defensif. Nah, Defensif. oke. Kita akan membela diri.
kalau kita diserang. Oke. Kita akan mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita mau dijajah kembali, Gimana? tapi kita tidak mau Menjajah. menjajah dan menyerang. Gimana caranya Pak? Mau bela diri kalau alat-alat kita ketinggalan sama Amerika. Kalau dijajah ya kita selesai Pak. Tetap. Ya dong. Begini, kita punya suatu senjata yang ampuh. Apa itu Pak? Senjata itu adalah perlawanan rakyat. Senjata kita adalah perang rakyat semesta. Jadi sebetulnya pertahanan Indonesia adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bikin kapok. Iya, kayak zaman penjajahan dulu itu ya. Iya, jadi di situ yang mereka hitung kita. Jadi di situ yang mereka hitung. Ya bambu runcing lah, apa katapult kalau perlu, panah, sumpit, ya itu batu deh. Ya benar ya, nekat gitu Pak ya. Itu sebetulnya. Berarti rasa kebangsaan kita masih luar biasa ya, pasti ya. Sebetulnya begini, Pak. Kita lihat dari banyak contoh dalam perang Vietnam. Perang Vietnam, Amerika juga nggak menang. Makanya. Iya benar juga. Iya benar. Benar nggak? Iya benar. Hah? Vietnam. Menang cuma di film. Ya kalau kita nonton Rambo ya mereka menang. Kalau nonton Rambo mereka menang. Vietnam. Kita lihat lagi di yang terakhir ini di Afghanistan. Habis itu Irak. Ya kan kita lihat di mana-mana. Jadi kita juga tidak boleh rendah diri. Tidak. Nah, tapi benar Mas Devi. Kita tidak bisa santai. Nah ini ada beberapa oknum elit ya terutama yang menurut saya nggak ngerti, mungkin kurang apa ya, kurang baca, kurang cerdas atau apa, Asupan protein. kurang protein ya. Enggak, kelebihan kali gue heran juga tuh, bener nggak? Ada yang bilang, bener nggak?